Jokowi bilang tidak dimintai pertimbangan oleh Prabowo saat mau memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Emangnya lu siapa, Joko? Lu itu udah bukan siapa-siapa lagi. Lu itu udah menjadi rakyat biasa, sama seperti gue. Lo harus nyadar lo ya, jangan cawe-cawe terus. Rakyat muak sama lo. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Udah nggak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananmu nggak laku lagi. Sepertinya benar bahwa pengaruh Mulyono sudah mulai luntur dan seharusnya memang sudah saatnya Pak Prabowo melakukan perlawanan dan tidak lagi mau dikontrol oleh Pak Mulyono. Nah, kemudian ini sangat mengherankan, dimana lagi-lagi apa yang disampaikan oleh netizen bahwa penyampaian Pak Mulyono atau Pak Jokowi tidak diberitahunya atau tidak adanya penyampaian dari Pak Prabowo terkait dengan apa yang menjadi keputusannya memberikan keringanan kepada Pak Tom dan juga Hasto. Saya kira ini adalah perilaku bahwa Pak Mulyono masih menganggap dirinya sebagai orang yang berkuasa di negeri ini, dan ini betul-betul sangat-sangat menyedihkan, sangat aneh. Tentunya haus terhadap kekuasaan, dan hal yang seperti ini tidak bisa kita biarkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar dari netizen. Komentar yang sangat menohok, komentar yang sangat cerdas mengenai persoalan keputusan Pak Prabowo yang memberikan keringanan kepada Pak Tom dan juga Pak Hasto. Kali ini kaum baterai kembung nonton aja di pojokan, lu gak usah nimbrung, otak lu kagak bakal nyampe. Jadi Prabowo kasih abolisi buat Tom Lembong, padahal Tom Lembong udah mau naik banding dengan perlawanan baru dan halaman baru. Jadi ini dealnya gimana ini? 58% jadi 100% kah? Tambahan 25 dan 17 gitu atau gimana? Terus nasib peternak gajah gimana? Terus gimana ini yang kemarin menghina-hina Anies karena dinilai membela koruptor? Sekarang Prabowo malah membela 2 terpidana kasus tipikor sekaligus. Boom! Meledaklah ini baterai kembung. Ada banyak sekali orang yang pasti kaget dengan keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Tapi dari sekian banyak orang yang kaget hari ini, pasti yang paling kaget Pak Jokowi. Kok bisa gitu ya? Kok bisa Hasto diberikan amnesti dan Tom Lembong diberikan abolisi? Kok bisa? Ya, karena 2 orang ini adalah 2 orang yang menurut sudut pandang saya kepada Pak Jokowi, ini adalah 2 orang yang merepotkan sekali Jokowi dan keluarga. Ini adalah 2 orang yang membuat Jokowi dan keluarga terlihat bodoh sekali. Hasto sama Tom Lembong. Hasto Kristianto adalah orang yang kemudian berbicara sangat keras sekali mengkritik keputusan Jokowi soal permintaan 3 periode, usulan 3 periode. Itu Pak Hasto Kristianto yang bilang, dan kemudian pada akhirnya berujung kepada pemecatan kepada Jokowi, Gibran dan semua keluarganya dari kader PDI Perjuangan. Itu pasti jengkel banget tuh keluarga Solo ke Hasto. Nah, ini malah dikasih amnesti sama Presiden Prabowo gitu kan. Tom Lembong beda lagi gitu ya. Tom Lembong ini ya tidak memecat Pak Jokowi gitu ya. Tapi ketika Pilpres lalu, ketika ada perdebatan, ada singgungan yang disampaikan oleh Gibran kepada Tom Lembong yang menyindir Caimin, oh ini pasti Tom Lembong yang nyiapin dan sebagainya gitu ya. Tom Lembong itu memberikan satu komentar yang itu sangat-sangat menyakitkan dan membuat Jokowi, Gibran, dan sekeluarga itu terlihat bodoh sekali. Terlihat seperti itu, karena Tom Lembong ketika ditanya sama wartawan terkait disindir-sindir sama Gibran gitu ya, jawaban Tom Lembong, ya mungkin mereka kangen dulu pidato-pidato presiden saya yang buat. Kan menunjukkan bahwa selama ini Pak Jokowi nggak bisa bikin pidato sendiri. Dan Gibran tuh kelihatan jengkel sekali kepada Tom Lembong gitu. Oh, ketika debat cawapres, wah jengkel. Nah, ini 2 orang yang membuat Jokowi dan sekeluarga terlihat bodoh dan kemudian bisa dipecat dari partai PDI Perjuangan. 2 orang yang mengganggu Gibran, mengganggu Jokowi, bernama Hasto dan Tom Lembong. Ini kok malah bisa dibebaskan sama Presiden Prabowo gitu ya. Presiden yang sebelumnya didukung penuh
sama Jokowi, yang sampai menurut keyakinan para pendukung Jokowi, kalau Pak Prabowo tidak didukung sama Jokowi, dia tidak akan menang melawan Ganjar dan Mahfud MD. Itu keyakinan para termul-termul. Jadi ya itu mengejutkan pasti, dan ya kenapa kemudian itu bisa dibebaskan dan sebagainya, ini pastilah ada banyak cerita di balik ini semua. Karena gimana nggak mengejutkan gitu ya, gimana nggak mengejutkan, padahal beberapa hari sebelum keputusan untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo masih hadir di acara Kongres PSI. Presiden Prabowo masih datang menghadap ke rumah Jokowi. Oh, yang fotonya beredar luas sekali, seolah-olah Pak Prabowo itu menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Ya, karena Gibran ada di sebelahnya gitu ya, dan Presiden dengan para menterinya. Jadi kayak Presiden bersama jajaran kabinetnya menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Jadi Gibran terlihat lebih berkuasa dibandingkan Presiden Prabowo gitu ya, duduk di sebelahnya Bu Iriana, dan ya beberapa hari yang lalu masih sempat makan bakmi Jowo Bucitro dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo makan dan nggak bahas apa-apa gitu. Pak Jokowi ketika ditanya sama wartawan juga ya waktu itu nggak bahas apa-apa. Nggak bahas amnesti, abolisi dan sebagainya. Lah kok ternyata ada amnesti, ini mengejutkan. Itu kan kayak mantan kalian gitu ya, beberapa hari yang lalu masih ketemu asik, masih sayang-sayangan gitu ya, masih ya baiklah seperti tidak ada masalah apapun antara kalian berdua, dan kemudian minggu depannya dia memberikan satu pesan bahwa dia akan segera menikah. Ini nih gitu. Miring ini, kejutan itu pasti mengejutkan sekali. Aku salah apa? Kok kemarin nggak bilang apa-apa gitu. Ya pasti kaget, dan persis seperti kalian ya mungkin juga merasa kecewa, sedih dan sebagainya ya begitu. Tapi ya begitulah drama politik, dan Pak Jokowi mungkin setelah ini harus mulai menyadari bahwa semua hal yang terjadi di Indonesia sudah tidak bisa lagi dia kendalikan sepenuhnya, karena dia bukan lagi pemegang kendali, termasuk Presiden Prabowo yang sudah didukungnya di 2024 dan di tahun 2019 lalu diangkat menjadi Menhan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah nggak punya kontrol full terhadap Presiden Prabowo, karena dengan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang selama ini menyerang kehormatan, menyerang keluarga Jokowi gitu ya, sampai dipecat dari PD Perjuangan. Ini kan hebat sekali kalau kemudian dua orang ini dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Jadi ya makan bakmi terlihat akrab, tapi amnesti, tapi abolisi. Jadi mungkin itu Pak Prabowo belajar banyak dari Pak Jokowi ketika masih jadi presiden gitu. Jadi ya begini gitu. Ya terlihat baik, terlihat hadir di PSI, suka gajah katanya, tapi besoknya bikin pernyataan PDI Perjuangan dengan Gerindra seperti kakak adik. Itu pasti juk gitu ya. Ya kalau mantan kalian ngaku punya kakak adik gitu ya, itu sama dia tuh seperti kakak adik, itu pasti ada hubungan tuh, nggak mungkin cuma kakak-kakaan atau adik-adikan gitu ya. Jadi ya mungkin kalau Pak Jokowi mulai menyadari, mungkin cita-cita persatuan atau bagaimana Presiden Prabowo ingin merangkul semua pihak itu bisa terlaksana kalau Pak Jokowi mulai menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya kendali lagi apa-apa di Indonesia, sehingga ke depan dia ya diharapkan tidak membuat gara-gara lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto dan juga abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong. Terima kasih Pak Prabowo Subianto, luar biasa. Pemberian amnesti dan abolisi kepada Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto ini adalah sebagai bukti nyata bahwa sebenarnya Pak Prabowo sangat aware, menyadari bahwa kedua orang tersebut memang tidak bersalah, bahwa kedua orang tersebut memang harus bebas, tidak tinggal di Hotel Prodeo. Apa yang dialami oleh mereka berdua memang murni adalah sebuah kasus pesanan di mana ada seseorang memiliki dendam pribadi. Apa yang dialami oleh mereka memang ada unsur politisasi. Dan keputusan Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka, ini ada sebuah harapan baru, secercah harapan baru akan bangsa ini, terutama hukum dan keadilan di negeri ini. Semoga dengan adanya ini akan membawa arah perubahan untuk bangsa ini menjadi lebih baik, terutama hukum dan keadilan. Ya, walaupun seharusnya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ini pada sidang kemarin divonisnya bebas ya. Kenapa baru sekarang diberikan amnesti dan abolisi? Nggak masalah, yang penting mereka bebas. Dan gue percaya langkah yang diambil oleh Pak Prabowo ini adalah langkah yang terbaik. Pak Prabowo lebih tahu seperti apa dan bagaimana hitung-hitungan secara politiknya. Pak Prabowo pastinya lebih paham bagaimana menjaga kondusivitas bangsa ini.
Terima kasih sekali lagi kepada Prabowo Subianto dan terima kasih kepada Bang Sufi Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang mengumumkan dan semua fraksi partai di DPR RI yang menyetujui permintaan dari Presiden Prabowo. Terima kasih untuk kalian semua dan nggak lupa juga gue juga berterima kasih kepada keluarganya Pak Tom Lembong, keluarga Pak Hasto, tim kuasa hukum Pak Tom Lembong dan Pak Hasto khususnya, serta semua simpatisan partai, kader partai, relawan, pendukungnya Pak Tom Lembong pun termasuk. Terima kasih untuk kalian semua. Akhirnya perjuangan kita selama berbulan-bulan ini membuahkan hasil. Inilah yang dikatakan Satyam Eva Jayate. Kebenaranlah pemenangnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita belajar dari kejadian ini dan semoga kedepannya Indonesia di tangan pemerintahannya Prabowo akan lebih baik lagi. Semoga Pak Prabowo juga mau ya mendengarkan jeritan suara hati rakyat yang lainnya, bukan hanya sekedar mengenai Hasto dan Tom Lembong. Terima kasih, sehat semua untuk kita semua. Ayo kita songsong kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Merdeka Satyam Eva Jayate.